Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, good morning all. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali terkait pengembangan pembelajaran kita atau transformasi sistem pembelajaran kita agar menjadi lebih baik. Eh, Mari kita lanjut ke pembahasan kita terkait transformasi. Hmm, Oke, apakah sudah tampil? Semoga sudah tampil ya. Nah, hari ini tuh kita akan mentransformasi sistem pembelajaran terutama digital yang ada di SMA Islam Al-Ikhlas di Jakarta. Saat ini, strategi transformasi untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya itu berbentuk hybrid, di mana ketika dianalisis terdapat beberapa poin yang bisa kita ambil, terutama di poin siswa yang berjumlah 350 sekian dengan 28 guru, kita akan mentransformasikan menjadi digital dengan berbentuk LMS, e-learning management system, dengan pendekatannya konstruktif sosial dan implementasinya itu bentuknya Azure. Dan kita ambil satu mata pelajaran yaitu materi biologi. Ya, mata pelajaran biologi nanti kita bisa transformasi dengan mata pelajaran lain. Oke, ketika dianalisis terkait beberapa hal dengan menggunakan sistem fish diagram, fishbone diagram, ditemukan bahwasannya diperlukan peningkatan kompetensi guru dalam digital karena ditemukan bahwasannya hanya terdapat 40% guru yang sudah mengerti atau tahu tentang penggunaan LMS. Artinya kita butuh peningkatan untuk guru sebanyak 60% agar transformasi yang kita harapkan itu bisa terjadi. Kemudian implementasi sistem analisis yang lain yaitu tentang implementasi sistem pembelajaran yang akan kita anut yaitu hybrid karena terdapat 40% siswa yang notabene sulit eh, terkendala dalam penggunaan perangkat digital. Baik itu mungkin kesulitan dalam sinyal internet, artinya tidak ada sistem, tidak ada internetnya, atau bisa jadi dia kesulitan dalam penggunaan LMS-nya karena eh, support perangkatnya itu kurang support. Artinya support perangkat tidak mendukung. Maka oleh sebab itu kita akan menggunakan hybrid. Artinya ketika terdapat permasalahan ketika dalam proses asinkronus penggunaan digital saat eh, peralihan atau transformasi digital di SMA ini tidak mengalami eh, banyaknya masalah gitu. Kemudian integrasi kurikulum, analisis yang lain yaitu integrasi kurikulum karena ditemukan ternyata kurikulum di SMA Islam Al-Ikhlas ini belum atau masih tidak terintegrasi, belum terhubung dengan digital sistem ekosistem digital. Gitu. Jadi kita perlu menentukan kurikulum yang mana yang cocok, pendekatan yang seperti apa, pembelajaran yang seperti apa yang sekiranya akan cocok ketika digunakan untuk
untuk transformasi siswa transformasi di SMA Al-Ikhlas. Oke, pendekatan yang akan kita gunakan yaitu atau sistem pembelajarannya itu berbentuk konstruktif sosial, artinya kita terdapat beberapa hal penting yaitu inovasi. Yang pertama, inovasi pengetahuan, siswa membangun pemahaman melalui eksplorasi aktif. Artinya selama kegiatan asinkronus, siswa dituntut untuk membangun pemahamannya secara mandiri. Jadi mengekspor secara aktif dengan posisi dengan jenis teaching yaitu student center. Kolaborasi kelompok. Pembelajaran melalui interaksi sosial dengan teman sebaya melalui daring. Artinya karena kita melakukan dengan sistem asinkronus, maka siswa diperkenankan atau boleh untuk berdiskusi melalui daring. Yaitu bisa menggunakan WhatsApp atau Telegram atau sejenisnya yang dapat berkomunikasi secara berkelompok. Konstruksi pengetahuan, siswa aktif membangun pemahaman dari pengalaman mereka. Artinya siswa itu mendapatkan pengalaman atau pengetahuan baru, mungkin tidak baru, tetapi mereka meresum, membangkitkan apa yang sudah mereka lalui ketika mereka lupa tentang pembelajarannya. Dia pendekatan ini cocok tentang transformasi digital karena ini eh, sangat erat. Jadi profil siswa SMA Islam Al-Ikhlas. Secara demografi itu terdapat 356 siswa dengan rentannya 15 sampai 18 tahun. Terdiri dari siswa beragam kemampuan dengan gaya belajarnya masing-masing. Dengan akses digitalnya, yaitu 60% siswa memiliki akses stabil ke perangkat digital, 40% memerlukan bantuan media cetak sebagai alternatif. Jadi itu yang tadi sudah saya paparkan bagaimana cara untuk pentransformasinya. Meskipun belum 100% seluruh siswa itu bertransformasi ke perangkat digital, akan tetapi sekolah dapat membantu dengan atau memfasilitasi pembelajaran yang berbentuk hybrid. Implikasi pembelajaran perlu strategi yang mengakomodasi kedua kelompok siswa. Materi perlu tersedia dalam format digital dan cetak. Nah, jadi ini mungkin plus minus yang perlu dilakukan oleh sekolah untuk mentransformasinya, yaitu perlu strategi akomodasi kedua kelompok siswa. Artinya ketika asinkronusnya terjadi, 60 siswa mungkin bisa langsung mengerjakan, akan tetapi siswa yang memerlukan media cetak bisa kita siasati dengan cara memberikan materi dengan cetak, baik itu guru yang datang ke rumahnya masing-masing atau siswa atau perwakilan dari siswa yaitu mengambil materinya ke sekolah. Oke, model Azure untuk pembelajaran biologi. Kita ambil modelnya yaitu jenisnya Azure. Yang pertama yaitu analisis learner atau analisis kebutuhan siswa dengan kebutuhannya itu 356 siswa dan secara statis objektifnya siswa mengidentifikasi organ pernapasan. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi organ pernapasan dan dapat membuat model sederhana pernapasan. Memilih medianya, kita berbentuk video YouTube, animasi organ pernapasan, modul, dan LKS. Dan menggunakan media dan material. Ya, guru menyematkan video dan membimbing pembuatan model. Nah, selain itu juga, selain ini juga terdapat evaluasi tentang dengan lembar kerja siswa dan juga bisa dengan eh, pemberian penilaian dari pembuatan sistem pernapasan dari barang-barang bekas gitu.
Oke, pelibatan aktif siswanya itu dengan cara siswa menonton video secara sinkronus, kemudian membuat modelnya, yaitu membuat model atau membuat rancangan sistem pernapasan dari barang-barang bekas. Nanti kita bahas setelah ini. Berbagi hasil. Nah, hasil yang telah tadi apa namanya? Kita ke dokumentasi dulu, yaitu ketika pembuatan sistem pernapasan itu dengan cara divideokan dan diupload ke YouTube sehingga nanti ketika setelah eh, selesai pembelajaran mereka bisa kembali menonton bersama-sama yaitu berbagi hasil presentasi mereka di platform digital. Oke, yang evaluasi dan penilaian yaitu bisa berbentuknya asesmen formatif, asesmen sumatif dan umpan balik. Ya, jadi selama sinkronus itu kita bisa melakukan kuis, membuat video presentasi dan uji akhir topik. Itu yang bisa saya sampaikan terkait sistem pembelajaran untuk transformasi eh, kita bersama eh, yaitu sistem apa namanya proses digitalnya apa namanya transformasinya itu dengan cara model pembelajaran dengan model konstruktif dan menggunakan model Azure. Contohnya itu dengan mata pelajaran biologi. Oke, kita coba untuk materinya sebentar. Nampak? Oke. Nah, ini contoh dari materi yang bisa dipakai. Tadi kan organ pernapasan ya. Ya, kita gunakan bagaimana eh, menjelaskan apa itu organ pernapasan secara eh, jadi memberitahu mana yang hidung, mana yang faring, mana yang laring, bronkus dan paru-paru dengan cara memberikan gambar. Kita juga bisa untuk menambahkan jika ingin lebih menarik bisa menggunakan assembler yaitu augmented reality dengan cara menampilkan secara 3D gitu. Baik itu bentuknya IR, artinya dia itu bisa nampak di lingkungan sekitar kita dengan cara menggunakan handphone. Nah, setelah itu, setelah mengetahui dasaran dari organ pernapasan, kita menunjukkan tentang video mengenal sistem pernapasan yang saya sendiri ambil dari YouTube dan cocok dengan materi sistem pernapasan ini. Nah, kemudian setelah videonya diputar, kemudian kita breakdown kembali bagaimana cara sistem kerjanya, bagaimana cara kita bernapas sesuai dengan video yang telah kita tonton. Setelah itu, barulah pemanfaatan model sistem pernapasan. Artinya kita menjelaskan kembali bagaimana cara sistem pernapasan yang baik, apa saja yang diperlukan agar kita selama bernapas itu selalu eh, baik ya, tidak mengalami bengek atau mungkin kesulitan pernapasan, gagal napas gitu. Nah, setelah itu kita buat sistem pernapasan dari bahan bekas, yaitu dengan persiapannya ini, kemudian siswa dituntut untuk membuat sebuah video dari ini simulasi apa namanya persiapan bahannya mereka dibuat dan divideokan setelah itu di gambar bukan gambar di videokan kemudian diupload di YouTube setelah itu masukkan eh, di link di bawah gitu. Nanti link ini itu akan nyambung ke sini. Nah, ke tugas kurikulum. Ke tugas ini kampus gitu. Nah, setelah sudah selesai nanti kita akan masuk ke kesimpulan. Kita simpulkan apa itu sistem pernapasan, apa baiknya, faktornya apa saja, dan setelah selesai barulah bisa
bisa diselesaikan. Mungkin itu saja. Bila topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.